Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Suryowigati dengan NIM 2021111010 dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pemikiran tabat tabi'i dalam Tasfir Al-Misbah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa nama lengkap tabat tabi'i yaitu Muhammad bin Husain bin Al-Syahid Muhammad Husain bin Al-Mirza Al-Asgar Syekh Al-Islami Al-Tabatabi'i Al-Tabrizi Al-Qadi, yang mana sebutan dari nama Tabatabi'i itu dinisbahkan kepada salah satu kakeknya yang bernama Ibrahim Tabatabi'i bin Ismail Al-Dibaj. Ia memulai pendidikan tinggi di Universitas Syiah di Najaf, Iran, dan mulai dari situlah beliau mulai menjalani latihan spiritual dan belajar mendalami Islam secara batin, yang dinamakan irfan dalam Syiah. Beliau menguasai ilmu-ilmu usul fikih di bawah asuhan para ulama Syiah. Dengan keilmuan-keilmuan yang beliau dapat, sangat kuat dari guru-gurunya yang handal pada bidang-bidangnya. Beliau pun berhasil menjadi seorang ulama Syiah. Tidak tercatat ada guru-guru lain di luar Syiah yang membimbing beliau dalam keilmuannya. Akan tetapi, terdapat pengakuan bahwa tabat tabi'i tidak berusaha menjadikan ajaran itu dijadikan sebagai landasan utama dalam penafsirannya, sehingga kitab tafsir yang dibuatnya cenderung diterima di sebagian kalangan Sunni. Akan tetapi, hal ini bukanlah menjadikan suatu jaminan bahwa ajaran dan pandangannya tabat tabi'i bersih dari pengaruh Syiah. Pandangan itulah Pak Quraisy yang menjadi salah satu sandaran penting dari tafsir Al-Misbah ini, dan dijadikan rujukan utama pula bagi umat Islam di Indonesia. Al-Misbah, yang berarti lampu, pelita, atau lentera, mengidentifikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh semua manusia. Semua itu diterangi oleh cahaya Al-Quran dengan tujuan penulis Quraisy Hibab, yakni salah satu penulis tafsir Al-Misbah yang karyanya terkenal. Beliau merupakan tokoh mufasir Al-Quran terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia, bahwa ia mempunyai cita-cita supaya Al-Quran semakin membumi dan kandungannya dapat dipahami oleh pembacanya. Dalam tasfir Al-Misbah, selain mengulas secara apik hal-hal yang bersifat tekstualis, tafsir ini juga mengedepankan rasionalis Al-Quran. Terdapat beberapa alasan kenapa tafsir Al-Misbah itu ditulis, yaitu alasan pertama untuk memberikan langkah mudah bagi umat muslim untuk memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, serta menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan juga menjelaskan arti dalam kehidupan manusia. Kemudian, alasan yang kedua yaitu mengenai kekeliruan umat Islam dalam memakai fungsi Al-Quran. Seperti contohnya, tradisi membaca surat Yasin yang dibaca berkali-kali akan tetapi tidak memahami makna atau ayat-ayat yang mereka baca berulang-ulang kali itu. Yang ketiga, kekeliruan akademisi yang kurang memahami hal-hal ilmiah seputar ilmu Al-Quran. Banyak dari mereka yang tidak memahami sistematika penulisan Al-Quran yang sebenarnya memiliki aspek pendidikan yang sangat menyentuh dalam kehidupan. Dan yang keempat, adanya dorongan dari umat Islam di Indonesia yang mengunggah hati dan membulatkan Quraisy Hibab untuk menuliskan tafsirannya. Tafsir Al-Misbah lahir dari keinginan Pak Quraisy sendiri untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara mudah sesuai dengan suasana maupun konteks keindonesiaan. Penulisan tafsir ini bermula ide Pak Quraisy menemukan kebiasaan orang Islam di Indonesia yang selalu membaca beberapa surat dalam Al-Quran seperti surat Yasin, Waqiah,
dan Ar-Rahman dan sebagainya. Akan tetapi kebiasaan itu mereka sering membacanya berulang-ulang kali, akan tetapi tidak dapat memahami apa yang mereka baca. Peminat dan pembaca tafsir Al-Misbah mungkin tidak akan memiliki prasangka jika Pak Quraisy memiliki misi dan niatnya untuk memasukkan pandangan dari Ibnu Husain Tabatabai dalam tafsir Al-Misbah. Mereka mungkin saja yakin 100% bahwa apa yang ditulis adalah sesuatu yang baik dan sesuai dengan ajaran pokok Islam, terutama pandangan Al-Sunnah wa Al-Jami'ah. Apalagi mereka tidak mendapat keterangan yang berimbang dan tuntas dari Pak Quraisy tentang sosok Tabatabai. Oleh sebab itu, tulisan ini berupaya untuk menyingkap sejauh mana pengaruh Tabatabai dalam tafsir Al-Misbah yang dikutip Pak Quraisy dari pandangan-pandangan dan ide yang dikutip Pak Quraisy dari pandangan Muhammad Husain Tabatabai. Masuknya ide dan pendapat Tabatabai dalam tafsir Al-Misbah seharusnya menimbulkan tanda tanya besar dalam pikiran setiap pemerhati tafsir. Dan berbagai ide dan pandangan Tabatabai adalah ide yang bersumber dari ajaran Syiah, sedikit ataupun banyak. Salah satunya contohnya adalah ketika beliau mengambil hadis-hadis Nabi sebagai sandaran daripada penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam tafsirannya Al-Mizan yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya sebelumnya. Tabatabai selalu menggunakan kitab Al-Kafi. Dari kitab inilah beliau mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam Syiah. Salah satunya, contohnya adalah ketika beliau menafsirkan kata ulu al-amr. Dalam hal ini yang beliau menggunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far, Imam Ridho, Abu Al-Hasan, Ja'far bin Muhammad, dan sebagainya yang merupakan tokoh-tokoh kunci aliran Syiah. Syiah pada dasarnya adalah orang-orang yang menggunakan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dan menjadikan mereka sebagai pemimpin utama setelah Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aliran Syiah ini adalah aliran yang paling tua dalam Islam. Kelompok ini muncul pertama kali pada akhir pemerintahan sebagai panutan rakyat, sedangkan kerajaan-kerajaan lainnya belakangan pun bermazhab Al-Sunnah. Syiah memang bersebelahan dengan Sunni. Terdapat beberapa prinsip pokok yang menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara paham Sunni maupun Syiah. Tidak dapat disangkal bahwa Syiah sampai ke Indonesia. Besar kemungkinan bahwa para pendakwah Arablah yang membawa ajaran ini ke Indonesia. Namun demikian, Syiah sangat dan mempengaruhi beberapa sisi kehidupan umat Islam di Indonesia yang mayoritas menganut paham Sunni. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.